Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edi Sutisna di komunitas Klub Pecinta Al-Quran, website www.klubpecintaalquran.com. Kemarin kita sudah bahas kunci kehidupan. Kunci kehidupan ini ada 4. Kemarin kita sudah bahas kunci kehidupan ini supaya hidup kita lebih enteng, supaya kita enteng untuk menjalani kehidupan. Menjalani kehidupan ini gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Gampangnya 2 kali, susahnya sekali. Karena biasanya kita susah ketika sedang menjalani ujian, ya kan? Kita merasa susah ketika kita sedang menjalani ujian. Ujian dari Allah, ujian hidup, masalah hidup, sekelumit permasalahan hidup, masalah rumah tangga, masalah di kantor, masalah anak, masalah belum dapat jodoh, masalah rizki, masalah hutang, macam-macam masalah. Itu semua ujian, ujian hidup. Dan kita selama kita masih hidup di dunia, selama kita masih hidup di dunia, kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Ujian sama seperti kita sewaktu sekolah. Kalau kita berani untuk pergi ke sekolah, berarti kita juga mau tidak mau harus berani menghadapi ujian, menghadapi soal-soal ujian. Kalau kita tidak berani menghadapi ujian sewaktu di sekolah, mending gak usah sekolah, ya kan? Resikonya apa? Kalau kita nggak sekolah, kita jadi bodoh. Nah, hidup di dunia ini pun sama. Kita sekarang hidup di dunia, kita sekarang tinggal di dunia. Mau nggak mau, kita sudah berada di dunia saat ini. Saat ini kita berada di dunia, dan kita tidak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya ujian. Ujian, jangan takut dengan ujian. Jangan takut dengan ujian. Semua ujian pasti ada jawabannya. Semua ujian pasti ada jawabannya. Seperti kita sedang sekolah dulu, guru memberikan kita soal-soal ujian. Yakin soal-soal ujian itu pasti ada jawabannya, ya kan? Siapa yang tahu jawabannya? Yang bikin soal. Yang bikin soal. Siapa yang bikin soal? Sewaktu kita sekolah, gurunya yang bikin soal. Gurunya yang bikin soal. Kita hidup di dunia sekarang dikasih ujian. Pasti ujian itu ada jawabannya. Jawabannya di mana? Dia yang bikin ujian. Ujian hidup. Yang bikin jawabannya, jawaban soal-soal ujian di dunia, siapa yang pegang? Allah yang pegang. Allah yang pegang. Ada di genggaman Allah jawabannya. Pasti ada. Tidak ada soal yang tidak ada jawabannya. Caranya gimana? Gampang. Gampang. Seperti kita sekolah dulu. Kita belajar bertahun-tahun dan dikasih ujian. Ujian ini fungsinya untuk apa?
Ujian fungsinya untuk apa? Untuk supaya dia naik kelas. Naik kelas. Kita kalau sekolah nggak mau kan, kita tinggal kelas. Kita pasti mau naik kelas. Naik kelas. Sama seperti ujian kehidupan di dunia. Kita diuji tujuannya agar supaya kita naik derajatnya, tingkat derajatnya naik. Ujian tidak berbahaya sama sekali. Ini perlu dicatat. Ujian tidak berbahaya sama sekali. Seperti kalau kita sekolah, kita dikasih soal ujian oleh guru. Apakah soal ujian itu berbahaya? Enggak. Enggak, soal ujian cuma kertas. Yang berbahaya apa? Yang berbahaya kalau kita salah menjawab soal ujian itu. Ya, soal ujian tidak berbahaya sama sekali. Yang berbahaya apa? Yang berbahaya kalau kita salah menjawab soal-soal ujian. Ujian hidup tidak berbahaya sama sekali. Ujian hidup tidak berbahaya sama sekali. Yang berbahaya apa? Kalau kita salah menyikapi soal-soal ujian. Kalau kita salah menjawab soal-soal ujian. Jadi yang berbahaya apa? Yang berbahaya diri kita. Diri kita. Kenapa bisa berbahaya? Apanya yang bisa berbahaya? Sikap kita merespon ujian, itu yang berbahaya. Cara menjawab kita yang salah, itu yang berbahaya. Cara menyikapi kita, cara kita dalam menyikapi ujian, itu yang berbahaya. Seperti contoh, kita dikasih sakit sama Allah. Kita dikasih sakit. Kita dikasih sakit, cara kita gimana menyikapi sakit? Kalau cara yang salah gini, cara yang salah kita menganggap Allah itu tidak adil. Ini sikap yang buruk, sikap yang salah, cara menjawab soal yang salah. Cara yang baik gimana ketika kita sedang menghadapi ujian sakit misalkan? Cara yang baik itu pertama ridho dulu. Ini sudah saya terangin kemarin di kunci kehidupan 1. Silakan dibuka lagi, yang belum nonton sudah saya share di YouTube dan di Facebook atau di website klubpecinta-alquran.com. Kajian ini, kajian yang sebelum-sebelumnya. Tadi nyampe mana? Menyikapi ujian sakit. Contoh, cara yang buruk, cara menjawab soal ujian yang buruk ialah kita mengeluh. Ya Allah, nggak adil nih, saya dikasih sakit, Allah kejam. Ini yang berbahaya, sikap kita dalam menyikapi ujian yang datang dari Allah. Semua ujian datangnya dari Allah. Semua ujian datangnya dari Allah. Apapun itu, apapun permasalahannya, datangnya dari Allah atas izin Allah. Kita punya hutang, atau misalkan kita lagi seret rezeki, dalam tanda kutip seret rezeki, karena belum tentu persepsi kita seret rezeki, ternyata setelah diteliti nggak seret, kitanya aja yang kurang bersyukur. Semua ujian dari Allah itu bagus, semua ujian Allah itu baik untuk kita. Karena mungkin gak Allah mencelakakan hamba-hambanya, mungkin gak Allah mencelakakan makhluk-makhluknya. Gak mungkin. Allah gak mungkin mencelakakan hamba-hambanya. Dan mungkin gak Allah menyusahkan makhluk-makhluknya, menyusahkan kita. Gak mungkin.
Gak mungkin Allah menyusahkan hamba-hambanya, gak mungkin Allah menyusahkan makhluk-makhluknya. Ujian itu buruk versi kita. Ujian itu buruk versi kita, buruk dalam pandangan kita. Di sisi Allah itu baik, karena gak mungkin Allah memberikan sesuatu yang buruk-buruk, gak mungkin. Seperti contoh yang tadi, sakit. Kita sakit itu bagus. Gak mungkin Allah ngasih yang buruk-buruk. Kenapa bagus? Gimana kita bisa mensyukuri sehat? Gimana caranya kita bisa mensyukuri sehat? Kita bisa mensyukuri kesehatan setelah kita jatuh sakit, ya kan? Setelah kita sakit baru kita bisa tahu rasanya, enaknya sehat itu seperti apa. Setelah kita sakit, kita jadi tahu nikmatnya sehat itu kayak gimana, ya kan? Itu bagus. Caranya aja, tekniknya yang penting. Teknik menyikapi ujian yang penting. Nah, gitu. Kemarin kita udah belajar kunci kehidupan yang pertama. Kunci kehidupan yang pertama itu kemarin di video sebelumnya, ridho. Karena dalam Al-Quran Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah sifat-sifat umat terbaik, dan kita berusaha ingin menjadi umat terbaik dan kita ngikutin caranya. Ridho itu ada dua arah yang kemarin, ya kan? Ridho, selain kita mencari keriduan Allah, kita juga harus ridho sama keputusan Allah, sama kehendak Allah, sama takdir Allah. Ridho itu harus dua arah. Selama ini kita hanya satu arah, kurang. Selama ini kita hanya pengen semua tingkah laku kita diridhoi Allah, ya kan? Pengen kita sholat, pengen sholat kita diterima Allah. Kita sedekah, kita pengen sedekah kita diterima Allah. Baru satu arah. Nah, ini harus dua arah. Ini kuncinya, kunci kehidupan. Selain kita juga pengen seluruh hidup kita diridhoi Allah, dan kita juga wajib untuk ridho kepada Allah, untuk ridho kepada semua keputusan Allah, semua kehendak Allah, semua takdir Allah, mau yang baik atau mau yang buruk. Buruk itu tanda kutip, buruk itu versi kita buruk, versi Allah baik. Gak mungkin Allah memberikan sesuatu yang buruk, gak mungkin. Jadi kalau ada ujian, pertama ridho dulu. Kita dikasih sakit, ridho dulu. Ya Allah, saya sakit nih, saya ridho atas ketentuanmu memberikan saya penyakit ini. Itu yang pertama, harus ridho dulu. Selebihnya kita berobat, ikhtiar. Kalau nggak ada duit, ngomong lagi ke Allah, ya Allah ini nggak ada duit atau biayanya mahal, ini gimana nih? Ya Allah, tolong beri keringanan, beri dispensasinya, gitu. Boleh, tapi yang paling penting pertama ridho dulu. Jangan ngeluh. Kalau kita ngeluh, kita menyiksa diri kita sendiri. Kalau kita ridho itu nanti akan ringan penyakitnya, akan ringan. Karena setiap ujian pasti diapit oleh dua kemudahan. Apa ayatnya? Inna ma'al usri usron wa inna ma'al usri usron. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jika kita sekarang sedang kesulitan itu diapit sama dua kemudahan. Makanya hidup ini gampang, susah. Gampangnya dua kali, susahnya sekali. Makanya dipelajarin kunci ini supaya
hidup kita makin enteng ya. Pertama ridho. Kemarin kita udah, dan sekarang kita lanjut kunci kehidupan yang kedua. Kunci kehidupan yang kedua ini dicatat. Kunci kehidupan yang kedua ialah, catat, kunci kehidupan yang kedua, jangan marah. Kali lagi, jangan marah. Jangan marah. Kunci kehidupan yang kedua, jangan marah. Apapun kejadiannya, apapun itu, jangan marah. Dan jangan marah ini sampai 3 kali. Karena kemarahan itu berlapis. Jangan marah. Misalkan kita dihina orang, gitu misalkan. Kita, "Oi, kamu jelek ya?" Tahan, jangan marah yang pertama. Tahan. Terus orang itu ngomong lagi, kita udah nahan nih, jangan marah. Orang itu ngomong lagi, udah jelek, miskin lagi, kata dia. Tahan, jangan marah yang kedua. Tahan. Udah jelek, miskin, hitam lagi, kata dia. Tahan, jangan marah. Sampai 3 kali, tahan, jangan marah. Nanti kita belajar tips and triknya jangan marah. Tapi dipegang dulu ini, kunci kehidupannya. Apapun yang terjadi, jangan marah, tahan. Istri kita bawel misalkan, tahan, jangan marah. Anak kita bandel misalkan, tahan, jangan marah. Ditahan, jangan marah. Apapun yang terjadi, jangan marah. Slow, tenang, slow. Jangan marah, ini dipegang kuncinya. Kunci kehidupan yang kedua, jangan marah. Kata Rasulullah SAW di hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berilah saya nasihat." Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Jangan marah." Ini nasihat dari Rasulullah, dan kita pegang ini nasihatnya. Kita pegang kunci ini. Jadi ada sahabat bertanya kepada Rasulullah di hadis riwayat Bukhari. Ini hadis sahih. "Ya Rasulullah, berilah saya nasihat." Kata Abu Hurairah, dan ini riwayat Abu Hurairah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah saya nasihat." Terus Rasulullah menjawab, "Jangan marah." Jangan marah nasihatnya. Lelaki itu terus mengulang-ulang permintaannya, dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Jangan marah. Ini kunci. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berilah saya nasihat." Rasulullah menjawab, "Jangan marah." Ya Rasulullah, berilah saya nasihat lagi." "Jangan marah." "Ya Rasulullah, lagi dong, kurang nih." "Jangan marah." 3 kali, jangan marah, tahan. Ini kuncinya. Apapun yang terjadi, tahan, jangan marah. Karena kalau orang marah, kalau orang udah marah, pasti di situ banyak setannya. Kita nggak marah aja, kita dibisikin setan, kadang-kadang nggak kuat, ya kan? Apalagi ketika kita marah, setan membisiki yang macam-macam. Seperti kemarin kan saya udah bikin videonya juga, intisari kehidupan. Itu ada caranya melawan setan, caranya menghajar setan, itu ditonton aja ada. Kalau setan ngebisikin gimana tuh? Apa namanya? Cara melawan setan kalau kita dibisik-bisiki setan. Ada metodenya. Terus ada lagi di
Hadis sahih, hadis Tabrani, seorang lelaki yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya sebuah ilmu yang bisa mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan dari api neraka." Ada sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya sebuah ilmu yang bisa mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjawab pertanyaan tersebut, "Jangan tumpahkan kemarahanmu, niscaya surga akan kau dapatkan." Oh, sebenarnya gampang. Dapetin surga itu gampang. Caranya cuma satu, jangan tumpahkan kemarahanmu, niscaya surga akan kau dapatkan. Gampang sebenarnya dapetin surga itu. Jangan tumpahkan kemarahanmu, niscaya surga akan kau dapatkan. Tapi nanti prakteknya gimana? Lumayan. Tapi kita belajar terus, harus dilatih ini. Nggak bisa kita tadinya kita pemarah, tahu-tahu langsung 180 derajat jadi nggak marah. Agaknya sulit, tapi ada kemungkinan bisa. Yang paling enak kita latihan, tiap hari latihan, sedikit-sedikit kita tahan, jangan marah, karena kita kan mau kan dapetin surga kan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan saya sebuah ilmu yang bisa mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka." Tuh, ini kuncinya. Kunci jangan marah itu bisa mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Karena apa? Kalau kita udah marah, itu kita dekat sekali dengan neraka. Coba deh, dekat dengan neraka. Apapun bisa kita lakukan untuk menuju ke neraka kalau kita sedang marah. Ayo, apapun bisa kita lakukan kalau kita sedang marah untuk menuju ke neraka, itu gampang. Makanya ditahan marah itu supaya kita jangan mendekat ke neraka. Tuh, jangan marah, jangan tumpahkan kemarahanmu, niscaya surga akan kau dapatkan. Itu kuncinya. Jangan marah. Kenapa jangan marah? Kenapa jangan marah? Ada lagi kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabat. Rasulullah sedang duduk-duduk, ngumpul-ngumpul bersama sahabat. Dia lagi diskusi gitu. Ngumpul di masjid bersama sahabat, tiba-tiba ada suku Badui yang memaki-maki Umar. Rasulullah bersama Umar sedang duduk, terus tiba-tiba Rasulullah sama Umar sedang ngobrol, duduk, terus tiba-tiba datang suku Badui memaki-maki Umar. Terus Umar tahan marahnya Umar. Terus Umar menoleh ke Rasulullah tersenyum. Terus untuk yang kedua kalinya lelaki Badui ini memaki-maki Umar. "Woi Umar, kamu gini. Umar, kamu nggak seperti dulu. Kamu dulu singa padang pasir misalkan. Sekarang kok kamu nyalinya kurang." Terus Umar tahan lagi untuk yang kedua kalinya. Terus Umar menoleh ke wajah Rasulullah makin berbinar-binar wajahnya, berbinar-binar mukanya melihat Umar yang tahan marah yang kedua. Terus suku Badui ini memaki-maki Umar lagi untuk yang ketiga kalinya, bahkan lebih tajam perkataannya kepada Umar.
Terus Umar bangun, Umar marah, Umar kesel gara-gara dimaki sama suku Badui. Umar mau nyabut pedangnya ke suku Badui itu. Terus Umar melihat, pas Umar bangun sambil megang pedang, Umar melihat ke Rasulullah, Rasulullah langsung berdiri meninggalkan Umar. Rasulullah kabur. Terus Umar lari menuju Rasulullah. Terus Umar nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkanku begitu saja?" Kata Umar kepada Rasulullah. Terus Rasulullah menjawab, "Wahai Umar, waktu suku Badui itu memaki-maki kamu dan kamu tahan kemarahanmu, aku melihat ribuan malaikat datang menghampirimu dan menaungimu," kata Rasulullah. Jadi waktu Umar tahan marah yang pertama kali, ribuan malaikat datang menaungi Umar. Terus Rasulullah tersenyum, ya kan? Yang pertama. Terus waktu engkau tahan Umar marahmu, untuk yang kedua kali, rombongan malaikat yang kedua bahkan lebih banyak jumlahnya dari yang pertama, kata Rasulullah, datang lagi menghampirimu. Sehingga kata Rasulullah, itulah yang aku lihat, pemandangan yang indah. Makanya Rasulullah tersenyum berbinar-binar, kata Rasulullah. Jadi kalau kita tahan marah nih, itu ribuan malaikat menaungi kita. Makanya kalau orang penyabar, tahan marah, itu melihat wajahnya adem, ya kan? Karena dinaungi sama malaikat. Misalkan kita ini suami kita, misalkan kalau suami kita penyabar, kan enak dilihatnya kan? Atau istrinya penyabar, adem dilihatnya karena dia dinaungi malaikat. Kalau kita tahan marah, kita dinaungi ribuan malaikat, ratusan malaikat atau ribuan malaikat menaungi kita. Makanya terlihat wajahnya indah sekali, senyumnya, tahan marah, sabar. Itu rahasianya. Rasulullah melihat itu karena Rasulullah utusan, diperlihatkan, ditampakkan oleh Allah. Dia melihat malaikatnya. Kalau kita nggak kelihatan malaikatnya, tapi kita percaya dengan Rasulullah, kita percaya dengan Allah, kita percaya bahwa Rasulullah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan kita tentang kehidupan. Salah satunya kalau kita tahan marah, pasti kita dinaungi malaikat. Makanya terlihat adem, sejuk. Beda sama orang yang marah. Beda sama orang yang ketika dia sedang marah, apa? Mukanya kayak gimana? Melotot, merah padam, merah mukanya melotot, nggak karu-karuan, mukanya jelek. Karena apa? Nggak ada malaikatnya. Kayak tadi, pas saya lanjutin lagi tadi. Waktu kata Rasulullah, pas Umar tahan marah yang kedua kalinya, para malaikat datang lebih banyak dari yang pertama. Terus lanjut lagi kata Rasulullah, waktu kamu bangun Umar dan ingin mencabut pedangmu, waktu kamu marah Umar, ribuan malaikat yang tadi menaungi kamu pergi semuanya, dan aku pun pergi, kata Rasulullah. Itu sudah bukan pemandangan yang indah lagi, kata Rasulullah, karena udah gak ada malaikatnya. Nah, waktu kita menumpahkan kemarahan kita, malaikat kabur semua. Malaikat kabur. Apa yang terjadi kalau kita tidak dinaungi malaikat? Apa yang terjadi? Setan masuk, banyak setan yang masuk membisiki kita untuk supaya berbuat macam-macam. Makanya tahan marah. Kalau kita dinaungi malaikat, setan nggak berani ikut-ikutan nimbrung bersama malaikat, nggak berani. Kalau malaikatnya pergi, setan berani, bahkan lebih banyak.
ngedeketin kita dan kita dibisikin tentang kemarahan itu. Jadi tahan marah supaya kita, pertama supaya kuncinya masuk surga, jangan tumpahkan kemarahanmu, niscaya surga akan kau dapatkan. Jadi apapun yang terjadi, jangan marah, biarin aja, jangan marah. Apapun yang terjadi, tahan, jangan marah. Supaya kita dinaungi malaikat dan supaya mudah-mudahan kita mendapatkan surga apa yang telah Rasulullah janjikan. Jangan tumpahkan kemarahanmu, niscaya surga akan kau dapatkan. Itu kuncinya, jangan marah. Nah, sekarang tips and triknya jangan marah. Tips and triknya, caranya gimana supaya jangan marah? Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang dari kalian marah dalam kondisi berdiri, maka hendaknya dia duduk. Jadi ketika kalau kita pengen marah nih dalam kondisi berdiri, hendaknya dia duduk aja, duduk. Insya Allah marahnya meredam. Karena ini tips and triknya dari Rasulullah, riwayat Ahmad dan hadisnya sahih. Apabila salah seorang di antara kalian marah dalam kondisi berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau marahnya belum juga hilang, maka hendaknya dia berbaring. Jadi kalau kita lagi marah dalam kondisi berdiri, duduk aja, duduk supaya tenang hati kita, sabar supaya tenang. Kalau dengan duduk kita masih marah juga, masih kesel juga, berbaring aja, tidur. Kalau masih marah juga, mendingan jauh dari situ, kabur. Kemana kayak kaburnya? Kabur, kita menghindar dari suasana yang bisa bikin hati kita marah. Kita cari tempat yang lebih tenang supaya jangan marah. Nah, itu tips and triknya. Jadi kunci kehidupan yang kedua, jangan marah. Nah, kita praktekkan mulai hari ini, kita tahan, jangan marah. Apapun yang terjadi, jangan marah, selalu aja tahan. Perbanyak istighfar juga. Astagfirullahaladzim. Tahan, jangan marah. Apa yang ketiga kali, itu kuncinya. Kunci yang pertama ridho. Kunci yang kedua, jangan marah. Nah, insya Allah ada 2 kunci lagi. Kunci yang ketiga sama yang keempat, insya Allah kita sambung lagi. Insya Allah ya. Sekarang sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di kunci kehidupan yang ketiga dan keempat. Silakan juga buka websitenya www.klubpecintaalquran.com atau gerakansedekahmembabibuta.com. Di situ banyak kajian-kajiannya. Atau juga website pengenjadibaik.com. Saya lagi bikin video-video sama film-film pendek. Syukur-syukur bisa film panjang tentang dakwah juga, tentang gimana caranya pengen jadi baik, gimana caranya agar kita menjadi lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan target kita ini bisa mencapai target, membuat film-film atau video-video atau iklan pengen jadi baik, pengen jadi orang baik, mengajarkan orang jadi baik, yang termasuk dengan kunci-kunci ini juga. Insya Allah kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.